Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rosida dari SD Negeri 10 Pesanggaran, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi. Saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ahmad Sya'roni sebagai fasilitator, Bapak Yoni Yogisma sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Sri Rosida, calon guru penggerak angkatan 10. Jurnal refleksi ini saya menggunakan model 4F. 4F merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway, di mana 4F diterjemahkan menjadi 4P, yaitu yang pertama fact atau peristiwa, yang kedua feeling atau perasaan, yang ketiga finding atau pembelajaran, dan yang keempat future atau penerapan. Pemaparan yang pertama tentang fact atau peristiwa. Pada modul 3.3 ini saya mempelajari tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Berikut merupakan aktivitas dalam modul 3.3 dengan alur merdeka. Mulai dari diri dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2024. Calon guru penggerak melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar mereka di masa lalu untuk menyimpulkan apa yang dimaksud dengan program yang berdampak pada murid. Eksplorasi konsep mandiri dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024. Melalui kegiatan membaca, diskusi, dan refleksi, calon guru penggerak dapat mengkonstruksikan pemahaman mereka tentang kepemimpinan murid atau students agency dan kaitannya dengan profil belajar Pancasila. Selanjutnya, eksplorasi konsep diskusi dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus melalui diskusi secara asinkron. Calon guru penggerak dapat menganalisis sejauh mana suara pilihan dan kepemilikan murid dipertimbangkan dalam sebuah contoh program atau kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler sekolah. Berikutnya adalah ruang kolaborasi, dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2024. Poin pertama, calon guru penggerak akan bekerja dalam kelompok membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, kepemilikan murid. Poin kedua, calon guru penggerak mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Selanjutnya, pada jurnal refleksi dwi mingguan dilaksanakan pada tanggal 7 September 2024. Jurnal ini sebagai refleksi diri setelah selama 5 bulan mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Berikutnya ada demonstrasi kontekstual yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024. Calon guru penggerak dapat menggambarkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Elaborasi pemahaman dilaksanakan pada tanggal 5 September 2024. Melalui diskusi dan tanya jawab dengan instruktur, calon guru penggerak dapat mengolaborasikan pemahamannya terkait dengan program atau kegiatan pembelajaran yang menumbuhkan perkembangan kepemimpinan murid. Selanjutnya, koneksi antar materi dilaksanakan pada tanggal 12 September 2024. Yang mana calon guru penggerak dapat melaksanakan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Selanjutnya ada aksi nyata yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2024, yang mana calon guru penggerak dapat melaksanakan tahapan B atau buat pertanyaan dan A atau ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja
yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Dan yang terakhir adalah Lokakarya 5 dilaksanakan pada tanggal 21 September 2024, yaitu dengan menjalankan inkuiri apresiatif Bagja, membantu calon guru penggerak dalam merancang program berorientasi kepada kepemimpinan murid atau student agency dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki sekolah. Tahapan yang kedua yaitu feeling atau perasaan. Pada pembelajaran modul 3.3 memberikan pengalaman yang luar biasa kepada saya. Secara pribadi, materi ini mengubah cara pandang saya terhadap perencanaan program yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Program yang selama ini dirancang dan dilaksanakan belum mempromosikan suara, pilihan, serta kepemilikan murid. Selanjutnya, murid melaksanakan kegiatan hanya dengan menjalankan instruksi yang diberikan oleh guru, sehingga tanpa disadari guru membiarkan murid-murid secara sengaja menjadi tidak berdaya. Guru dengan sepihak memutuskan semua yang harus murid pelajari, serta bagaimana mereka mempelajarinya tanpa melibatkan peran serta mereka dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Berikut adalah perasaan saya selama mengikuti pembelajaran modul 3.3. Yang pertama adalah bahagia. Bahagia karena bisa berkolaborasi dengan teman-teman dan fasilitator dalam ruang maya, membuat gambaran sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Yang berikutnya terinspirasi, mengembangkan ide prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja yang berdampak pada murid. Selanjutnya adalah semangat, melewati modul 3.3 yang merupakan modul terakhir. Semakin bersemangat, semoga pembelajaran modul ini semakin menguatkan menjadi agen perubahan. Saya mendapatkan banyak motivasi serta keinginan untuk merubah atau memperbaiki apa yang sudah saya lakukan selama ini. Selanjutnya adalah finding atau pembelajaran. Ketika murid menjadi pemimpin dalam pembelajaran mereka sendiri, maka sebenarnya mereka memiliki suara atau voice serta kepemilikan atau ownership dalam proses pembelajaran mereka. Saya mendapat ilmu membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Saya memahami bahwa kepemimpinan murid adalah tentang murid yang bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Ketika murid menunjukkan agensi dalam pembelajaran mereka sendiri, yaitu ketika mereka berperan aktif dalam memutuskan apa dan bagaimana mereka akan belajar, maka mereka cenderung menunjukkan motivasi yang lebih besar untuk belajar dan lebih mampu untuk menentukan tujuan belajar mereka sendiri. Dan tahapan yang terakhir adalah future atau penerapan. Sebuah perubahan akan saya terapkan dalam mengelola program-program yang akan dirancang dan dijalankan, menyusun dan merancang program sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, kepemilikan murid, berkontribusi positif dan berdampak pada murid sehingga menuju merdeka belajar dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, memetakan aset yang dimiliki sekolah, memanfaatkan serta mendukung keterlaksanaan program sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Menjadikan murid sebagai pemimpin dalam pembelajaran menjadi tujuan utama setiap program yang akan dikelola. Mempromosikan aspek suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam menumbuhkan kepemimpinan murid. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, pimpinan, serta orang tua murid menjadi agenda utama harus dijalankan dalam rangka pengelolaan program yang akan dibuat. Berbagi praktik baik dengan rekan sejawat dan komunitas praktisi akan saya lakukan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang
positif bagi murid. Berikut adalah dokumentasi kegiatan pada ruang kolaborasi sesi diskusi dan dokumentasi kegiatan ruang kolaborasi pada sesi presentasi. Demikianlah pemaparan saya tentang Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 3.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.